Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, tetap selamanya dan selalu ada di segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih di pagi yang indah yang Tuhan adakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya hikmat Roh Kudus senantiasa ada di dalam diri kami untuk kami bisa memahami dan dimampukan untuk kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang topik seperti mimpi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang saat tidur pasti memiliki pengalaman bermimpi, berupa gambaran, perasaan, atau kejadian yang terjadi di dunia bawah sadar. Mimpi bisa berupa hal yang menyenangkan, namun juga bisa berupa menakutkan, dan seringkali tidak memiliki kaitan langsung dengan kenyataan. Tapi mimpi juga bisa menggambarkan harapan, keinginan, atau cita-cita besar. Mimpi dalam hal ini adalah sesuatu yang diinginkan atau dibayangkan meskipun belum tercapai atau terasa sulit untuk diraih. Sehingga kadang muncul omongan dari teman yang berkata, mimpi kali, sebagai respon mendengar cerita kita yang dirasa sulit untuk diwujudkan dan tak mungkin itu terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 126, mimpi digunakan untuk menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang terasa sangat luar biasa, tidak terduga atau hampir mustahil terjadi. Kejadian ini seperti mimpi karena begitu luar biasa dan berbeda dari kenyataan sehari-hari. Bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah, setelah 70 tahun berlalu, mereka tidak lagi memiliki harapan untuk kembali ke tanah air. Maka dari itu ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka dan mengembalikan mereka ke Yerusalem, rasanya seperti mimpi. Suatu hal yang nampaknya tidak mungkin terjadi, ternyata dijawab oleh Tuhan dengan tiba-tiba. Sion yang dahulunya sudah hancur, kini dipulihkan kembali. Dan mereka yang berada di dalam pembuangan, kini pulang ke kampung halamannya. Keadaan yang mulanya menyedihkan, menyesakkan kini menjadi keadaan yang damai dan sejahtera, serta penuh dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan sesuatu yang besar bagi bangsa ini, sehingga mereka dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menghadapi perubahan besar ini, bangsa Israel dibuat seolah-olah seperti orang yang bermimpi. Mereka seolah tidak percaya tentang apa yang dibuat Tuhan bagi mereka. Sepertinya bukan sesuatu yang nyata, sebab itulah impian bangsa itu. Tidak ada yang lain yang dilakukan umat selain tertawa, bersorak-sorai, bersukacita dengan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kondisi kita saat ini sedang putus asa, lemah, dan tidak ada lagi harapan oleh karena pergumulan yang berat yang sedang kita hadapi. Namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perubahan di dalam kehidupan kita yang tidak baik itu menjadi
baik. Percayalah bahwa Tuhan mampu melakukan pemulihan atas hidup kita, apapun keadaan kita. Suatu hal yang nampaknya tidak mungkin terjadi, Tuhan bisa melakukannya menurut kekuatannya. Suatu hal yang mustahil, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dibuatnya seperti mimpi saat kita melihat perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun itulah yang dilakukan oleh Tuhan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saat itulah Tuhan membuka mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Dan banyak orang akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, umat percaya. Untuk itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah sanggup untuk melakukan segala perkara yang bagi kita mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pastikan bagi kita untuk terus mempercayai Dia dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar diri kami ya Tuhan untuk selalu beriman dan percaya kepada Engkau dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara, bagi manusia mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan kami letakkan percaya kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di luar daripada kemampuan kami dan kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.